Halo semuanya, saat ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar dan teori sosialisme dengan dosen pengampu mata kuliah Yonesius Maharisit, SIP, MSI. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Ideologi Kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Balaati dengan NIM 19672011024, kelas A19. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial yang ekuitas. Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya. Dengan kepemilikan sosial jadi elemen umum yang dimiliki berbagai variannya. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Sosialis dibagi menjadi dua dalam bentuk non-pasar dan pasar. Sosialisme non-pasar melibatkan penggantian pasar, faktor, dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang, dan dengan demikian menghasilkan mekanisme ekonomi yang berfungsi sesuai dengan hukum ekonomi yang berbeda dari kapitalisme. Sosialisme non-pasar bertujuan untuk menghindari ketidakefisienan dan krisis yang secara tradisional diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. Sebaliknya, sosialisme pasar mempertahankan penggunaan harga moneter, pasar faktor, dan dalam beberapa kasus, motif profit sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal di antara mereka. Kemudian, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini dikelola secara langsung oleh tenaga kerja dari masing-masing perusahaan atau diberikan ke masyarakat luas dalam bentuk dividen sosial. Politik sosialis berorientasi baik internasionalis dan nasionalis, diorganisir melalui partai politik, dan menentang politik partai di satu waktu tumpang tindih dengan serikat pekerja. Gerakan politik sosialis mencakup serangkaian filsafat politik yang berasal dari gerakan revolusioner pertengahan hingga akhir abad ke-18, dan karena adanya kepedulian terhadap masalah sosial. Sekian materi presentasi saya, terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.